Apa yang aku bisa lakukan untuk Gusti Kanjeng majukan Doro Juragan? Aku ingin kau mencari Mak Lampir dan Gerandong, kemudian bawa mereka ke hadapanku. Oh, si nenek peot itu lagi. Biar aku hajar nanti dia, karena selalu menyusahkan Gusti Kanjeng majikan Doro Juragan. Kerbau dan sapi mati tanpa jelas apa penyakitnya, Pak Kuwu. Di awal episode ini, kita langsung menuju kepada rombongan Kiai Jabat yang pada saat itu sedang dicegat oleh seorang santri Kiai Jamas Petak yang sama sekali belum ada yang mengenalnya. Namun sepertinya ada hal yang sangat penting di balik pertemuan tersebut. Kiai mau kemana? Tentunya ingin ke rumah Pak Kuwu. Benar. Dari mana Andika tahu? Dari Kiai Jamas. Beliau bilang ada rombongan yang sedang berupaya untuk kebaikan orang banyak. Maka beliau mengutus saya untuk menemui Kiai. Di mana rumah Kiaimu? Tidak jauh, Kiai. Ternyata orang itu adalah utusan dari Kiai Jamas Petak yang bermukim di wilayah tersebut. Orang itu pun kemudian mengajak rombongan Kiai Jabat menuju rumah sang Kiai gurunya. Ketika telah sampai, rombongan tersebut pun begitu kagum ketika mengetahui bahwa pesantren Kiai Jamas Petak mengobati puluhan orang kelainan jiwa. Sebab hal itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan jarang sekali terjadi. Setelah itu, santri tersebut pun memperlihatkan kepada Kiai Jumantoro tentang Kiai Jamas yang sedang berada di surau dan sedang mengajar ngaji kelompok jin. Kiai lihat di surau itu ada apa? Kiai Jamas. Dia sedang mengajar murid-muridnya dari bangsa jin. Kiai Ageng Jumantoro adalah salah satu kiai paling sakti, sehingga ia akan mudah melihat bangsa jin yang sedang mengaji bersama Kiai Jabat dengan mata batinnya. Para kelompok jin itu pun kemudian segera dibubarkan oleh Kiai Jamas, sebab beliau telah melihat kedatangan rombongan Kiai Jabat. Santri tersebut pun kemudian membawa rombongan langsung menghadap kepada gurunya. Para kiai itu pun masih penasaran tentang siapa sebenarnya Kiai Jamas itu dan apa tujuannya memanggil mereka ke tempat tersebut, sebab mereka sama sekali belum mengenalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai. Andika sedang mencari Mak Lampir dan Gerandong, bukan? Benar. Bawalah muridku. Dia akan menunjukkan di mana Mak Lampir dan Gerandong berada. Siapa? Diman? Bukan, Santa Lima. Ternyata Kiai Jamas Petak ini adalah guru dari Santa Lima, seorang pemuda yang memiliki kemampuan luar biasa dengan julukan si mata malaikat. Pemuda itu juga sangat ditakuti oleh Mak Lampir, sebab ia bisa menembus alam gaib dengan mata batinnya, serta mengetahui dimanapun Mak Lampir dan Gerandong bersembunyi, walaupun nenek tua itu melindungi dirinya dengan ajian yang paling hebat sekalipun. Setelah menceritakan tentang muridnya yang akan dipinjamkan kepada rombongan tersebut, Kiai Jamas pun kemudian langsung memanggil muridnya untuk diperkenalkan kepada seluruh tamunya. Santa, perkenalkan. 3 bapak ini kiai sakti yang berilmu tinggi. Sekarang aku ikutkan kau kepada mereka. Baik, Kiai. Aku ingatkan Kiai. Jika Mak Lampir mengetahui Santa Lima bersama Kiai, Mak Lampir pasti akan berusaha membunuhnya. Kenapa? Apakah Mak Lampir memperhitungkan benar kesaktian Santa Lima?
Mak Lampir menyebutnya dengan sebutan si mata malaikat. Dia tahu kelebihan pemuda jin ini yang dibawanya sejak lahir. Mak Lampir tidak akan bisa bersembunyi selagi mencarinya adalah si mata malaikat. Ya, Kiai Jamas pun menitipkan santal 5 kepada ketiga kiai sakti tersebut, dan ia pun mewanti-wanti supaya santal 5 mendapatkan perlindungan khusus dari incaran Mak Lampir yang akan selalu mencoba untuk membunuh pemuda tersebut. Ketiga kiai itu pun menyatakan kesanggupannya untuk menjaga santal 5. Insya Allah kami akan menjaganya, Kiai. Kurang ajar. Si mata malaikat bergabung dalam rombongan Kiai Jabat. Celaka. Kita harus memisahkan si mata malaikat dengan rombongan Kiai Jabat. Tolong Andika jaga muridku ini. Ternyata Mak Lampir telah mengetahui pergerakan para kiai itu yang kini mendapatkan senjata baru, yaitu santal 5. Ia pun telah mengetahui betul tentang pemuda tersebut sebelumnya, sehingga kini ia semakin was-was karena keberadaannya akan selalu terancam untuk diketahui oleh para kiai sakti tersebut. Setelah berpamitan, rombongan Kiai Jabat itu pun kemudian segera meneruskan perjalanannya dengan santal 5 sebagai penunjuk jalan. Ketika telah sampai di hutan Palawangan, Kiai Jumantoro pun kemudian menanyakan kepada santal 5 di mana Mak Lampir sebenarnya berada. Sebenarnya Mak Lampir sedang bersembunyi di mana, Santa? Goa Lapis Tilu. Goa di balik goa. Di mana itu? Di lereng Gunung Kendil. Sekarang kita sedang menuju ke sana? Benar, tapi kita harus hati-hati. Waspada. Rintangan berbahaya akan selalu menghadang dan mengancam kita untuk bisa sampai ke sana. Siaga. Bakal ada serangan musuh. Kiai merasakan getarannya? Tidak. Kepekaan santal 5 memang sangat luar biasa. Bahkan kekuatan gaib yang tidak dapat dirasakan oleh ketiga kiai yang sedang bersamanya itu pun dapat dirasakannya, walaupun para siluman itu berada di tempat yang jauh. Ia pun kemudian menyuruh para kiai tersebut untuk membaca kalimat-kalimat suci dan menempelkan tangan di tubuhnya supaya mereka bisa merasakan tentang adanya kekuatan hitam Mak Lampir yang akan menyerang mereka semua. Benar, rupanya Mak Lampir dikelilingi orang-orang sakti aliran hitam. Dan sekarang sedang berusaha menyerang kita. Kita hadapi mereka. Santal 5 pun kemudian memberitahukan kalau pasukan Mak Lampir tidak lama lagi akan segera ke tempat itu untuk menyerang mereka. Ia pun menyuruh semuanya untuk bersiap-siap. Benar saja, karena dalam waktu yang begitu singkat, pasukan siluman dedemit Mak Lampir telah tiba dan menyerang mereka beramai-ramai. Para pasukan siluman yang datang kali ini bukanlah pasukan sembarangan, karena mereka adalah makhluk-makhluk pilihan Mak Lampir yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Namun, yang mereka hadapi adalah para kiai yang mampu mengalahkan Mak Lampir, sehingga tidak mungkin mereka akan menang melawannya. Jumantoro berhasil mengalahkan murid-muridku. Akhirnya, para pasukan Mak Lampir itu pun dapat dikalahkan oleh rombongan Kiai Jabat dengan mudah. Apalagi ditambah dengan kehadiran santal 5 yang juga memiliki ilmu tinggi dan tenaga dalam yang kuat.
Para anak buah mak lampir itu pun kemudian meminta supaya mereka dibantu oleh Grandong. Namun mak lampir menolaknya karena ia merasa bahwa kekuatan Grandong masih belum sempurna, sehingga belum waktunya anak setan itu untuk turun tangan. Kini kita akan menuju kepada Lindu Aji yang pada saat itu sedang melakukan perjalanan menuju Batavia seorang diri. Namun di tengah perjalanan, ia pun telah ditunggu oleh ratusan pasukan pemberontak pendukung company yang hendak membunuhnya. Di sana juga telah bersiap para pasukan Belanda dengan persenjataan lengkap, serta hanya menunggu perintah saja untuk melepaskan tembakannya ke arah Senopati Mataram tersebut. Ya, ternyata tidak semudah itu bagi mereka untuk bisa menembak Lindu Aji dengan tepat. Bahkan kini pasukan Belanda itu pun justru dapat dilumpuhkan dan diobrak-abrik oleh Senopati Sakti Mataram seorang diri. Senapan-senapan dan pedang mereka pun berbentalan tak tentu arah, sehingga kemudian hanya menyisakan satu kompi penembak jitu saja yang selanjutnya mencoba untuk memberondong Lindu Aji dengan peluru-peluru panas mereka. Namun hasilnya membuat mereka semua terkejut. Kini kita beralih pada Mayang Sari yang sejak kepergian Lindu Aji, ia pun mencoba untuk pergi meninggalkan rumah Kiai Jabat, sebab di sana sudah tidak ada orang lagi yang tinggal. Dengan tubuh yang masih lemah dan menahan sakit, wanita mantan murid mak lampir itu pun kini telah berada di sebuah perkampungan yang cukup ramai. Ia pun terduduk lemas di sebuah dangau tempat peristirahatan para penduduk. Di sana ia bertemu dengan seorang lelaki setengah baya yang kemudian ia pun meminta bantuan supaya lelaki itu mau menerimanya untuk menginap di rumahnya. Lelaki itu pun mau membantunya sebab ia kasihan dengan wanita yang berjalan sendirian dan tidak memiliki tempat tinggal itu. Apalagi Mayang Sari telah berjanji akan membayar mahal semuanya. Mereka pun kemudian segera berangkat. Dan beruntungnya rumah lelaki petani itu sudah tidak jauh lagi dari tempat mereka berdua bertemu. Nyai hitung sendiri. Ini lebih, Neng. Tidak apa, ambil saja lebihnya. Ini untuk ongkos makanku. Aduh. Masak yang sederhana saja. Kang. Nanti aku tambah setelah uang itu habis. Apa yang bisa kami lakukan untuk menyembuhkan penyakit, Neng? Carikan saya tabib yang sakti. Tabib yang sakti? Di mana ya? Neng? Neng? Nyai! Nyai! Melihat keadaan Mayang Sari yang demikian memprihatinkan, membuat pasangan suami istri itu menjadi khawatir sendiri. Namun, kini mereka mengetahui kalau Mayang Sari adalah seorang pendekar setelah melihat isi dari buntalan kain wanita itu yang terdapat pedang di dalamnya.
Selanjutnya, wanita setengah baya itu pun mencoba untuk mencari tahu kabar tentang keberadaan dukun sakti seperti permintaan Mayang Sari sebelum pingsan. Dan ia pun mendapat kabar dari salah seorang pelanggan kedai yang dikunjunginya bahwa ada seorang pemuda sakti yang ahli dalam ilmu pengobatan, namun ia tidak mengetahui secara pasti di mana tempat tinggalnya. Saya lihat seorang anak muda yang tinggi ilmu pengobatannya, tapi entah di mana tempat tinggalnya. Siapa namanya? Itulah sayangnya, dia merahasiakan nama sebenarnya, sehingga orang-orang memanggilnya Jaka. Kalau Nyai mau, hubungi saja Ki Laksa di Dusun Sumberwetan. Ki Laksa? Terima kasih atas wartanya, Kisanak. Kang, saya permisi dulu. Baik, Nyai. Ada korban lagi, Kang Sawat. Laki-laki atau perempuan? Setelah kepergian wanita itu, 2 orang pengunjung kedai pun bercerita kepada pemilik kedai bahwa ada seorang korban lagi di desa mereka. Ya, korban pembunuhan sesosok makhluk yang belum mereka ketahui dengan pasti siapa dan apa makhluk itu. Di malam itu, pada salah satu rumah penduduk, terdengar suara nenek tua yang menakutkan. Seisi rumah pun dibuat ketakutan, sehingga kemudian anak lelakinya mengecek keluar rumah dan memastikan bahwa menurutnya tidak ada apa-apa di sana. Namun kemudian justru anak laki-laki itu menjadi korban pembunuhan akibat kecerobohannya sendiri. Sukar tewas dengan cara mengenaskan. Pembunuhnya sudah ditemukan? Belum. Masih teka-teki. Pak Darpan mengatakan manusia, sebab dia melihat berjalan dengan 2 kaki. Tapi Sina bilang binatang, karena Sina melihat persis bagaimana binatang itu menerkam leher kakaknya. Ya, makhluk pembunuh yang ternyata adalah gerandong itu masih menjadi misteri bagi para warga desa. Bahkan mereka belum bisa memastikan bahwa makhluk itu hewan ataupun manusia. Kini kita kembali lagi kepada Mayang Sari yang di saat itu telah sadar dan sedang makan dengan ditemani oleh wanita pemilik rumah. Wanita itu pun kemudian menceritakan tentang adanya dukun muda yang sakti, namun ia tidak mengetahui di mana rumahnya. Ia pun hanya memberitahukan bahwa nama pemuda itu adalah Jaka. Mayang Sari pun kemudian memberikan uang kepada wanita itu untuk ongkos mencari dukun muda tersebut dan membawanya ke rumah itu supaya bisa mengobatinya dengan cepat. Di kampung ini sekarang sedang dicekam ketakutan, Neng. Apa yang ditakutkan? Kala gebluk. Apa itu? Kematian yang disebabkan oleh setan. Setan? Iya. Yang menghampiri setiap korbannya. Korban? Ya, korbannya. Sebab setiap rumah yang didatangi setan gentayangan di kampung, pasti salah satu penghuninya ada yang jadi korban. Kenapa? Ya oleh setan kala gebluk itu. Kemarin, anaknya Pak Dikun, mayatnya ditemukan di bawah pohon pisang. Sudah berbau. Lehernya hampir putus. Mengerikan sekali. Setelah mendengar cerita wanita penolongnya itu, Mayang Sari pun berpikir bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan nyawa para warga desa tersebut. Di malam itu, lelaki pemilik rumah pun menuju kamar Mayang Sari untuk memanggilnya makan malam. Namun lelaki itu tidak menemukan Mayang Sari di kamarnya, sehingga membuatnya terkejut dan bingung. Istrinya yang ditanya pun tidak mengetahui sama sekali kemana perginya wanita tersebut. Mereka berdua pun kemudian menjadi khawatir dan berpikir yang tidak-tidak. Bahkan kemudian sang istri pun menghubungkan kejadian pembunuhan di kampung mereka dengan hadirnya Mayang Sari. Akan tetapi mereka belum berani memastikan bahwa Mayang Sarilah pelakunya. Sementara itu, Mayang Sari yang keluar untuk mengintai pelaku pembunuhan pun kemudian langsung melihat kehadiran Jatmiko yang sedang menggendong gerandong. Jatmiko. Celaka. Jatmiko disihir oleh Mak Lampir. Dan anak yang digendongnya itu adalah si Gerandong. Aku harus membebaskan Jatmiko dan membunuh si Gerandong.
Mayang Sari yang menyerang orang bertopeng itu pun justru celaka sendiri dibuatnya. Dirinya yang masih dalam keadaan lemas pun menjadi terluka akibat tendangan orang itu yang sepertinya ia adalah Bagus Sajiwo, lelaki yang pernah menolongnya beberapa waktu lalu. Keesokan harinya, ada seorang wanita warga desa yang melapor kepada Pak Waras dan Bu Rukmini bahwa Mayang Sari, tamu wanitanya itu kini telah tergeletak mati di bawah pohon besar di dekat sungai. Sepasang suami istri yang mengakui bahwa Mayang Sari adalah saudaranya itu pun kemudian segera menuju rumah Pak Gowo untuk menengok Mayang Sari yang telah ditolong oleh warga desa menuju rumah Pak Gowo. Pak Gowo, mayatnya mana? Mayat apa? Mayat yang saya temukan mati di jalanan itu, Pak Gowo. Sembarangan, dia masih hidup. Masih hidup? Di mana dia? Dia saudara saya, Pak. Benar kamu saudaranya? Benar, Pak. Kami datang ke sini untuk menjemputnya. Di mana dia? Di kamar, baru saja siuman. Masuk saja. Permisi, Pak. Aduh, Neng Mayang. Bikin orang takut saja. Kenapa pergi nggak bilang-bilang? Aku pikir hanya sebentar, Nyai. Mau kemana sebenarnya, Neng Mayang? Mau mencari tabib yang Nyai katakan kemarin. Malam-malam mencari tabib? Aku sudah tidak tahan lagi, Nyai. Aku juga tidak enak merepotkan Nyai terus. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an. Dia sedang sakit berat, Pak. Rupanya dia tidak mau merepotkan paman dan bibinya, sehingga dia mau pergi sendiri. Lain kali jangan begitu ya, Neng. Berbahaya. Iya, Pak. Maafkan saya, Pak.